apa pesan dan kesan Kak Palito setelah jadi alumni dan bisa ikut acara malam Genito lagi pada tahun ini? Yang pastinya saya merasa sangat terhormat bisa dibawa ke sini lagi, merupakan suatu kehormatan menurut saya di mana Dempo masih mengingat saya ya kan, dan juga masih bisa menginspirasi ada di kelas saya supaya bisa menjadi pribadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa harapan untuk SMA Dempo untuk kedepannya? Oke, harapan saya pastinya Dempo terus survive, terus berada di Malang, terus jaya, terus sukses, terus menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dan juga berkarakter serta takut akan Tuhan. Seperti itu. Makasih Kak. Terima kasih. Thank you. Oke, jadi aku bakal tanya seputar malam Genito kemarin ya. Ya. Gimana perasaanmu pertama kali mengikuti acara malam Genito kemarin? Perasaan saya adalah sangat mantap sekali acaranya. Ada performa yang sangat menarik, mulai dari musik, seni tari, dan acara malam Genito itu. Lalu siapa sih penampil terbaik menurutmu? Dari anggota MasterChef Indonesia, karena dia membawa nama SMA Dempo menjadi populer. Untuk pertanyaan terakhir, kesan pesan untuk acara malam Genito kemarin dong. Ya, untuk malam Genito kemarin itu sudah mantap acaranya, dan harapannya terus dikembangkan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Makasih ya. Oke. Jadi akan ada 3 pertanyaan yang aku pengen tanya ke kakak. Pertama, di sini tuh ada jual makanan apa aja kak? Oke, jadi yang pertama kita ini basicnya itu Chinese food ya. Jadi kita jual ada dimsum basah, itu dimsum yang dikukus. Terus kita juga ada dimsum goreng, yaitu dimsum yang digoreng. Sama untuk minumannya kita ada spring lemon, itu lemon seger. Alasannya kakak menjual makanan ini apa? Alasannya soalnya saya sendiri Chinese ya, jadi hal yang paling gampang dipikirkan itu dimsum. Terus kalau minumannya yang seger-seger memang lemon sih. Dan mereka kan gampang dibikin. Bagaimana perasaan kakak dapat berpartisipasi dalam acara malam Genito ini? Wah, iya tentunya sih seneng ya, soalnya caranya buktinya pecah. Ini sekarang aja sudah habis, kita masih lagi masak lagi buat berikutnya. Seneng sih. Pertanyaan terakhir, persiapan yang kakak lakuin tuh apa aja yang dilakukan? Wah, kalau persiapan sih banyak ya, biasanya kita rapat dulu, terus kita beli bahan, habis itu berdoa biar lancar. Terima kasih kak. Iya. Terima kasih Kak, sukses selalu. Aku bakal tanya kalian berdua tentang malam Genito kemarin. Saat malam Genito kemarin kalian berdua tuh tampil apa? Kita jadi penampil, kita berdua ini bawain lagu, jadi ada This Is Me sama Reflection. Ya gitu. Berapa lama sih persiapan untuk tampil di acara malam Genito? Kurang lebih sebulan. 1 bulanan. 1 bulanan. Pertanyaan terakhir, kendala yang dialami selama persiapan apa? Kendalanya mungkin waktu ya, karena kan kita juga di Dempo aktivitasnya banyak ya, apalagi ketabrak klub, ketabrak ekstra, jadi mungkin waktu buat latihannya yang cukup kita agak bingung ngaturnya di awal gitu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, thank Thank you. you ya. Kemarin ini waktu malam Genito itu tampil apa sih? Kemarin saya tampil band di acara malam Genito. Berapa lama sih persiapan untuk tampil di acara malam Genito kemarin itu? Untuk persiapan sih sebulan lebih kalau nggak salah. Kendala apa sih yang dialami selama persiapan malam Genito itu? Untuk kendalanya ngatur waktu sama persiapan dari masing-masing tim juga butuh ini ya, butuh kekompakan seperti itu. Perasaannya gimana sih setelah tahu kalau waktu perform itu pecah, maksudnya banyak orang yang suka atas perform kamu gitu? Wah gila sih, yang pasti seneng sih ya. Senang. Iya. Pertanyaan pertama nih Kak, apa sih konsep malam Genito pada tahun ini? Oke, kalau konsep malam Genito itu sendiri yang pastinya offline ya. Dan tujuannya itu untuk memberikan sarana bagi Dempers, terutama para Dempers yang pastinya punya banyak bakat untuk menyalurkan bakat mereka. Jadi kayak seperti yang kalian bisa lihat ya waktu kemarin itu banyak yang tampilin wayang, terus banyak yang tampilin
kayak band, terus juga ada tari tradisional. Nah, konsepnya itu sendiri untuk apa ya, membuat pandemi ini nggak melulu kayak gitu. Jadi kayak ada citra baru, ada esensi yang baru gitu. Jadi meskipun di tengah pandemi kita tetap bisa berkegiatan meskipun tidak secara normal seperti biasanya kayak gitu. Baik. Pertanyaan yang kedua nih Kak, apa sih kendala yang dialami selama mempersiapkan kegiatan Malam Geni itu pada tahun ini? Mungkin dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau kendalanya sih ya pastinya banyak ya, terutama di bagian konsep online atau offline. Maksudnya karena kita masih tidak ada kepastian di tengah pandemi, jadi awalnya sebenarnya Malam Geni itu mau full online, terus dari full online diubah ke hybrid. Jadi kalau hybrid itu maksudnya apa? Artinya panitianya doang yang offline, audiensnya online gitu seperti tahun lalu. Namun tiba-tiba makin membaik itu yang memutuskan kita menjadi full offline. Terus juga banyak revisian kecil tapi berdampak besar. Seperti contoh kayak Malam Geni itunya tadinya mau di panggung tengah, terus dipindah ke lapangan, terus juga otomatis berpengaruh ke standnya, berpengaruh ke panggung, berpengaruh ke alur kedatangan, berpengaruh ke tempat pengecekan dan lain-lain. Itu sih. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana sih cara mengatasi kegiatan Malam Geni itu pada tahun ini di tengah era pandemi COVID-19? Ya itu salah satunya tadi, pindahnya Malam Geni itu dari panggung tengah ke lapangan itu salah satu solusi untuk memperkecil klaster baru, memperkecil peluang klaster baru di Dempo. Soalnya kan kalau di panggung tengah konsiderasinya kan terlalu kecil nih, jadi nggak seimbang gitu dengan murid Dempo yang kalau dihitung sekitar 1000-an gitu. Jadi dengan diadakannya di lapangan harapannya akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyebaran yang lebih luas. Oke, baik, sekian ya Kak. Ya, terima kasih. Kak Jose kan sebagai ketua OSIS nih. Nah, kali ini tuh apa sih peran ketua OSIS dalam acara Malam Geni itu pada kali ini? Peran ketua OSIS ya. Peran ketua OSIS kalau dalam acara Malam Geni itu sebenarnya nggak hanya dalam acara Malam Geni itu, tapi semua kegiatan. Itu tugasnya sebutannya monitoring. Jadi itu membantu persiapan acara supaya berjalan lancar, memastikan aja berkoordinasi sama ketua pelaksananya secara langsung supaya kegiatannya bisa lancar gitu. Jadi bantu koordinasi aja. Baik. Apa sih perbedaan Malam Geni tahun ini sama Malam Geni itu yang tahun-tahun sebelumnya sih Kak? Tahun sebelumnya. Perbedaan yang paling kelihatan ya tempatnya itu di lapangan basket ya. Ini pertama kali dalam sejarah Dempo. Sebelumnya pasti di area panggung tengah. Jadi perbedaannya yang mendasar di situ. Kalau dalam 2 tahun terakhir itu online ya. Sekarang baru bisa offline. Kalau dibandingkan puluhan tahun sebelumnya, tempat itu yang beda. Kendala apa yang dialami selama persiapan Malam Geni itu nih Kak, dari yang terkecil mungkin sampai yang terbesar? Oke, kalau kendala yang paling besar sebenarnya di menyesuaikan protokol kesehatan ya. Karena kan ini melibatkan massa yang banyak, satu Dempo. Selama ini juga belum pernah ada kegiatan yang melibatkan satu Dempo terus berpusat di lapangan basket. Nah, sebelumnya kan pasti tahu ada yang kayak pesta rakyat, upacara dan sebagainya, tapi ini kan lumayan beda karena formatnya konser gitu ya. Takutnya terjadi kerumunan yang terlalu banyak, jadi sehingga panitia harus mikir double gimana caranya biar kerumunan itu bisa lebih terjaga. Kesulitannya kebanyakan di situ. Ada gak sih Kak harapan untuk Dempo untuk acara-acara kedepannya mungkin? Ya harapannya kalau acara kedepannya ya mudah-mudahan kita udah kembali ke normal, bukan kembali ke normal tapi normal yang baru gitu. Ya mudah-mudahan dengan momentum ini siswa-siswa Dempo itu bisa lebih aktif lagi. Kalau misalnya ada lomba lebih tertarik itu kalau ikut lomba, ada kegiatan lebih tertarik juga ikut kegiatannya. Dan harapannya juga tetap menegakkan protokol kesehatan sih. Karena kalau menurut aku pribadi kuncinya di situ. Karena kalau kita sampai abaikan protokol kesehatan, pengaruhnya juga ya bisa jadi kegiatannya batal malah. Itu pengaruh terbesar. Jadi ya harapannya mengikuti dengan tertib, dengan nyaman dan menikmati momen gitu. Makasih ya Kak. Makasih, Oke, Kak. sama-sama ya Kak.